Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang menarik banget. Gimana momen-momen kecil, kadang cuma sepatah kata, bisa jadi pendorong kuat buat kita ambil langkah besar. Kita bakal kupas hubungan antara mendengar sesuatu, semacam prompt gitu ya, pemicu, dengan intuisi atau gut feel kita yang ujung-ujungnya bikin kita bergerak, bertindak nyata. Betul sekali, dan sumber kita kali ini nih khususnya bab 13 ya, fokusnya ke aksi terpicu atau prompted action dari buku You Already Know. Ini ngajak kita lihat gimana isyarat dari luar itu kayak nyalain percikan di dalam diri. Kita akan lihat gimana pemicu eksternal ini ketemu sama apa yang udah ada di dalam ya, pengalaman, pengetahuan kita, priors kita, dan gimana ini bisa memicu tindakan yang ya signifikan gitu. Oke, jadi misi kita hari ini intinya membekali Anda nih, para pendengar. Gimana caranya biar lebih peka nangkap pemicu-pemicu ini di keseharian. Dan yang lebih penting lagi mungkin ya, gimana belajar percaya sama gut feel yang muncul itu, terus berani melangkah. Kita akan belajar dari kisah nyata yang inspiratif banget nih dari materi kita. Siap ya? Mari kita mulai. Jadi, ide intinya tuh gini. Aksi besar itu seringkali mulainya bukan dari rencana gede yang jelimet, tapi dari pemicu kecil aja. Sesuatu dari luar, yang kita dengar atau kita lihat yang entah gimana nyentuh sesuatu di dalam diri kita. Nah, contoh utamanya di bab 13 ini kan kisah Amanda Fingbody-Pakya, seorang seniman. Dia dapat tugas bikin karya seni di Kedutaan Besar AS di Bangkok. Awalnya kedengarannya biasa aja ya. Iya, terdengar standar lah ya, proyek seni biasa. Tapi momen kuncinya itu datang dari interaksi yang singkat banget. Pas Amanda lagi kerja, Duta Besar AS waktu itu, Robert Godek, datang buat sesi foto. Ngobrol bentar, terus di tengah obrolan itu, dubesnya nyeletuk. Dia bilang pengen karya seni itu bisa menciptakan sebuah permadani koneksi. Gitu katanya, create a tapestry of connections. Nah, kata spesifik ini nih, permadani atau tapestry, ini yang jadi prompt pemicunya Amanda. Wow, cuma satu kata ya, permadani. Ini menarik loh, artinya kan pemicu itu nggak harus heboh atau dramatis gitu. Bisa aja cuma sepatah kata di obrolan santai, tapi efeknya ke Amanda, wah, luar biasa ya digambarkannya. Gimana persisnya dia bereaksi pas dengar kata itu? Reaksinya itu langsung dan kuat banget. Sumber bilang itu momen gut feel yang intens. Kayak dapat pencerahan gitu, kepastian yang datang tiba-tiba. Bukan cuma ide di kepala loh, tapi ada dorongan energi, semangat yang meluap-luap gitu. Dan yang paling penting nih dari konsep prompted action di bab 13 ini, Amanda nggak diam aja. Dia langsung bertindak kan? Nah, ini nih seringnya yang beda. Tepat. Dia nggak nunggu, nggak mikir-mikir lagi terlalu lama. Saat itu juga, di tempat itu juga, gara-gara kata permadani tadi, dia langsung ngajuin ide proyek yang jauh lebih gede, lebih ambisius, instalasi seni yang nyatuin tekstil, cerita-cerita dari komunitas di Thailand sama di Amerika, ide yang, wah mungkin semenit sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Gila. Dan proyek ini katanya dia sendiri kan yang dikutip sumber. Jadi proyek terbesar dan paling bermakna dalam hidupnya. Ini contoh klasik banget nih dari apa yang disebut sumber sebagai langkah berani atau bold stroke. Tindakan gede yang dipicu gut feel tadi itu. Luar biasa ya, satu kata bisa mubah arah proyek. Bahkan mungkin karir ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dan ini dibahas lumayan dalam di sumbernya. Kenapa sih kata permadani ini kok bisa dahsyat banget efeknya ke Amanda? Kenapa bukan kata lain? Jawabannya ini ada di konsep priors. Latar belakang, pengalaman, nilai pengetahuan yang udah ada di dalam diri Amanda. Oh, jadi kayak kunci yang pas gitu ya, buat gembok yang emang udah ada di dalam dirinya. Stil, tenun, itu bagian budayanya. Terus karya-karya dia sebelumnya itu sering fokus ke tema bikin yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Misalnya dia angkat isu sentimen anti-Asia pas pandemi itu. Dia juga punya ketertarikan soal koneksi antar manusia, penolakan, terus ngungkapin hal-hal yang seringkali nggak terucap. Jadi pas kata permadani muncul, wush! Langsung nyambung banget sama semua elemen internal dia itu, priorsnya dia. Kata itu kayak ngerangkum dan ngasih bentuk kepemikiran yang udah ada di dalam dirinya. Nah, ini ngejelasin kenapa pemicu yang sama mungkin nggak ngaruh apa-apa ke orang lain ya. Resonansinya personal banget, tergantung landscape internal kita masing-masing.
Tapi ada satu hal lagi yang menarik dari deskripsi Amanda soal momen itu. Dia bilang idenya kayak muncul gitu aja dari udara tipis. Tapi pas kejadian, rasanya biasa aja. Baru belakangan dia sadar itu momen penting. Ini agak melegakan gak sih? Nggak harus selalu kayak kesambar petir gitu ya pas dapat ide. Bener. Dan sumber kita juga nyorot aspek ini loh. Pengalaman Amanda ini mirip sama ceritanya Mozart tentang gimana ide musiknya datang. Atau fisikawan Paul Dirac soal persamaannya yang kayak lebih pintar dari dia. Ide-ide besar itu nggak selalu datang dengan heboh, kadang nyelinap gitu aja, tenang. Rasanya wajar saat itu karena sebenarnya itu puncak proses internal yang udah jalan lama, terus dipicu sesuatu dari luar. Mungkin terasa biasa karena pas banget sama prayers kita yang lagi aktif saat itu. Yang krusial, nah ini inti dari aksi terpicu di bab 13. Adalah apa yang terjadi setelah momen pencerahan tenang itu. Yaitu bertindak. Amanda nggak cuma aha, terus lanjut kerja biasa. Dia ambil langkah berani itu. Coba kita pikirin, berapa banyak dari kita yang mungkin pernah ngalamin momen gitu. Ngerasain getaran ide, intuisi, tapi terus kita cuekin. Kita ragu, atau kita tunda. Dan ini penekanan utama di bab tersebut. Sumber ngebandingin banget antara Amanda yang langsung gerak, sama kecenderungan kita pada umumnya yang suka ngebiarin momen potensial kayak gitu nguap aja. Momen gut feel yang dipicu prompt ini baru ada nilainya kalau diterjemahin jadi action. Ada hubungan langsung. Sumber nyebut sekilas kalau kemampuan ngejembatanin momen pencerahan, gut feel breakthrough, sama tindakan nyata, bold stroke ini, terkait sama kondisi mental yang namanya abstraksi terfokus atau focused abstraction. Semacam kondisi di mana kita bisa nangkap gambaran besar, abstrak, tapi tetap fokus ke langkah konkretnya. Walaupun cara ngelatihnya dibahas di bagian lain ya, kasus Amanda ini nunjukin kekuatannya pas terjadi. Oke. Jadi kuncinya, kenali pemicu, rasakan gut feel-nya, terus berani bertindak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita lebih jago ngenalin pemicu-pemicu ini? Kan kita hidup di lautan informasi dan interaksi tiap hari nih. Sumber bilang kita hidup dalam jaringan cerita atau network of stories. Gimana kita bisa dengar lebih baik di tengah semua ini? Ini bukan soal nunggu wangsit turun ya, tapi lebih ke gimana kita terlibat aktif dalam interaksi kita. Sumber ngasih beberapa saran praktis nih, semacam latihan dengerin yang lebih dalam gitu. Bukan cuma dengerin kata-katanya, tapi coba tangkap apa yang ada di baliknya. Misalnya nih, pas Anda ngobrol sama orang, coba deh dengerin tema-tema yang muncul. Tema kayak gimana tuh maksudnya? Bisa apa aja sih yang relevan buat Anda? Mungkin bisa coba pakai pertanyaan Ray Dalio yang dikutip sumber juga. Apa bias dan tujuan mereka? Coba dengerin dari sudut pandang itu. Atau coba dengerin tema lain. Apa ketakutan mereka yang tersembunyi? Apa yang mereka cintai? Apa kehilangan mereka? Milih satu fokus tema gitu bisa bantu nyaring informasi kan? Menarik. Jadi kayak dengerin pakai filter khusus gitu ya, buat nangkep pola. Ada lagi? Ada lagi. Kedua, secara sadar cari koneksi antara omongan mereka sama hidup Anda sendiri. Ada nggak sih sesuatu yang mereka ceritain sekecil apapun yang kok rasanya nyambung sama pertanyaan atau masalah yang lagi Anda pikirin? Ini soal ngebangun jembatan personal gitu. Ketiga, perhatiin kebetulan atau coincidences. Kadang dalam obrolan muncul sesuatu yang rasanya aneh gitu, sinkron banget sama yang baru aja Anda pikirin atau alami. Nah, jangan cuekin sensasi kebetulan ini. Bisa jadi itu prompt yang lagi nyamar. Kebetulan yang bermakna gitu ya? Bisa jadi, dan yang terakhir nih, sumber nyaranin sesuatu yang mungkin agak aneh kedengerannya. Menyela dengan tujuan atau interrupting with purpose. Ini bukan motong omongan buat dominasi ya, tapi justru buat memperdalam. Misalnya pas orang cerita, tanya aja klarifikasi simple, kayak, oh ya, terus gimana setelah itu? Atau gimana perasaanmu pas itu? Ini nunjukin kita terlibat aktif dan bisa buka lapisan cerita yang lebih dalam. Siapa tahu di situ ada pemicunya buat Anda. Oke. Jadi intinya ngubah cara kita interaksi ya. Dari cuma nerima pasif, jadi pendengar, dan partisipan aktif di jaringan cerita ini. Tujuannya biar kita lebih peka sama sinyal atau pemicu yang mungkin relevan buat kita secara pribadi. Tepat. Karena kan seperti udah kita bahas, pemicu itu kerjanya nyentuh prayers kita. Jadi makin kita aktif terlibat dan merenungkan interaksi kita, ya makin besar kemungkinan kita ngenalin momen ketika pemicu dari luar itu klik sama sesuatu di dalam diri. Ini jadi ingat kutipan Anne Moore Lindbergh yang ada di sumber juga.
Percakapan yang baik sama merangsangnya kayak kopi hitam, dan sama susahnya buat tidur setelahnya. Mungkin ini sebabnya ya. Karena obrolan yang bagus itu penuh potensi pemicu yang bisa nyalain koneksi internal, ide-ide baru yang bikin kita jadi melek terus. Sangat mungkin, percakapan yang bermakna itu salah satu arena utama tempat pemicu dan priors bisa ketemu. Dan menghasilkan percikan gut feel itu. Pas kita benar-benar dengerin dan nyambung, kita buka pintu buat momen-momen aksi terpicu ini. Oke, jadi mari kita rangkum sedikit ya temuan utama dari penelusuran kita di bab 13 ini. Kayaknya nih, tindakan-tindakan paling penting dalam hidup kita itu seringnya nggak lahir dari rencana supergede, malah dari percikan kecil aja. Sebuah pemicu, prompt gitu, dari lingkungan atau obrolan kita. Benar. Pemicu ini terus nyentuh intuisi atau gut feel kita. Yang akarnya tuh kuat di dalam pengalaman dan pengetahuan unik kita ya. Itu tadi, priors kita. Dan langkah krusial berikutnya yang jadi inti prompted action adalah keberanian buat bertindak. Bertindak berdasarkan dorongan atau wawasan yang muncul itu. Jadi kuncinya ada di kepekaan buat ngenalin pemicu ini, yang seringnya nyempil di hal-hal biasa. Dan kemudian, keberanian buat percaya dan ngelakuin sesuatu berdasarkan gut feel yang muncul. Jangan sampai momen potensial itu lewat gitu aja ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Coba ingat-ingat lagi deh, satu atau dua obrolan atau interaksi yang baru aja Anda alami. Ada nggak sih momen, kata, ide, atau bahkan perasaan singkat yang muncul, yang waktu itu rasanya agak nyetrum dikit atau nyambung gitu, tapi terus Anda cuekin atau lupain? Pemicu yang mungkin kelewat gitu ya. Bisa jadi kan? Pertanyaan lanjutannya gini, kira-kira apa ya yang bisa terjadi kalau Anda mulai ngelatih diri buat lebih memperhatiin pemicu-pemicu halus di keseharian ini? Gimana kalau Anda mulai ngasih sedikit aja lebih banyak kepercayaan ke dorongan gut feel yang muncul sebagai responsnya? Mengenali dan berani bertindak atas potensi aksi terpicu ini, sekecil apapun itu, kira-kira gimana dampaknya ya buat arah perjalanan Anda ke depan? Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.